juara ataupun tidak Piala AFF, Sintayong sudah berhasil setidaknya membawa timnas Indonesia satu langkah lebih maju. Yang terpenting adalah bagaimana timnas ini terus berkembang dan bertumbuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas spesifik tentang Coach Sintayong ya teman-teman, yang sedang ramai diperbincangkan juga, mengenai ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong harus memberikan piala jika memang dia ingin terus bersama timnas Indonesia. Tapi ada lagi kubu yang mengatakan bahwa dengan lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur itu lebih dari sekedar piala, misalnya Piala AFF gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman semua udah tahu lah pemberitaan itu, bagaimana pro kontra, ada tokoh-tokoh yang gencar mengkritik STY bahwasanya tetap Indonesia harus berhasil merengkuh Piala AFF sebagai bentuk pengakuan bahwa kita Raja ASEAN, baru kita melangkah ke Asia. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa level kita tuh udah di Asia gitu. Kita nggak harus juara AFF untuk bisa berprestasi dan di level Asia gitu loh. Jadi itu perdebatan-perdebatan yang mungkin ya di kalangan netizen itu terbelah gitu ya. Meskipun kayaknya sih lebih banyak yang pro STY gitu loh. Tapi kan sebenarnya sih saya nggak mau masuk dalam perdebatan itu. Nggak mau masuk terlalu terlihat membela A atau membela B. Tapi saya ingin sedikit mengulik tentang kiprah Sintayong di timnas Indonesia. Di video sebelumnya juga sudah dikulik, tapi sekarang akan ada sudut pandang lain mungkin ya. Memang timnas Indonesia ini secara gelar kita sudah haus lah, kita sudah dahaga dengan gelar. Terakhir kali kalau saya tidak salah ingat ya, kita meraih gelar itu atau piala itu di Piala Kemerdekaan tahun 2008. Waktu itu kita menang lawan Libya, karena Libya WO ya, babak pertama kita unggul 1-0, kemudian babak kedua dia tidak bisa melanjutkan pertandingan karena saya lupa alasannya. Nah, sejak saat itu saya belum pernah melihat timnas Indonesia meraih piala ya. Dan memang tidak dipungkiri juga banyak netizen atau pendukung timnas yang ingin timnas mendapatkan piala. Khususnya Piala AFF yang sejak 96 kita hanya mampu 4 kali menjadi runner up. Saya pun sama ketika ditanya, senang nggak ketika nanti timnas juara Piala AFF? Ya tentu sebagai supporter timnas Indonesia, sebagai penonton sepak bola, sebagai penikmat sepak bola, saya ingin melihat timnas juara Piala AFF. Tapi, nah ini yang harus digarisbawahi, tapi yang terpenting adalah bagaimana timnas ini terus berkembang dan bertumbuh. Poinnya di situ ya, kembang, bertumbuh, dan berprogres gitu loh. Nah, yang saya lihat dari Coach Sintayong itu ada perkembangannya, ada pertumbuhannya, ada progresnya. Misalnya, ketika Coach Sintayong pertama kali datang ke Indonesia, dia mengeluh bahwasanya mayoritas pemain sepak bola Indonesia itu passing aja belum bener gitu kan, teman-teman ingat kan, dia mengajari passing dan lain-lain. Nah, sekarang di tahun 2023 ini sepertinya program Sintayong ini sejak pertama kali datang mulai membuahkan hasil gitu kan. Hasil dalam tanda kutip, bukan trofi ya, tapi progres tadi. Mentality pemain bagus, stamina pemain, kalau teman-teman ingat dulu, pemain Indonesia kan terkenal ya 70 menit capek. 70 menit udah gak konsen, tapi sekarang kan 90 menit mereka bagus, prima staminanya. Mentality juga. Kemudian juga ada progres dari segi taktik kan. Dulu kita kan Indonesia terkenal dengan bola-bola panjang, long ball, kemudian juga bertahan dan lain. Tapi kan sekarang kita bisa build up dari belakang, main dari belakang, bahkan dari kiper, main dari kiper, 1-2 sentuhan, bola-bola pendek, variasinya makin banyak dan lain. Jadi kan sebetulnya kita juga ya kita nggak bisa menutup mata bahwa ada progres di timnas era Sintayong, meskipun yang namanya progres itu ada up and down ya. Kita misalkan bagus di AFF 2021, AFF 2022 kita jeblok. Nah sekarang kan momentumnya bagus ya. Kita lolos ke Piala Asia Senior, itu kan di pertengahan tahun lalu kita berhasil mengalahkan Kuwait, gitu kan.
mengalahkan Kuwait, kalah tipis dari Jordania, menang telak lawan Nepal, yang mengantarkan kita ke Piala Asia setelah terakhir kita lolos tahun 2007, itu pun menjadi tuan rumah, gitu loh. Jadi ini patut diapresiasi, karena memang nanti di Piala Dunia 2026, kontestannya kan dari 32 menjadi 48 kalau nggak salah ya. Jadi jatah di Asia itu yang tadinya 4 jadi 8. Ketika kita masuk Piala Asia, setidaknya gerbang menuju Piala Dunia itu lebih dekat, gitu kan. Yang kita cita-citakan kan sebetulnya timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Piala Dunia adalah sebuah turnamen puncak seluruh sepak bola di dunia. Jadi Piala Dunia ini adalah turnamen puncak, turnamen tertinggi, turnamen kasta tertinggi bagi persepak bolaan di kancah bumi ini, gitu loh. Jadi muaranya itu tim nasional tuh pengen ke Piala Dunia. Semua negara pasti pengen main Piala Dunia. Nah, tapi karena kita ini memang sepak bolanya masih berkembang, belum maju, tentu ada banyak step by step yang harus dilalui. Misalnya, kita harus babak playoff dulu nih, lawan Brunei Darussalam nanti bulan depan. Setelah menang lawan Brunei, kita masuk ke ronde 2. Ronde 2 itu terdiri dari satu grup terdiri dari 4 tim juga ya. Kemudian juara grup dan runner-up terbaik lolos ke ronde 3 gitu loh. Dari ronde 3 juga masih disaring lagi. Jadi proses perjalanan panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kemudian juga ketika kita Piala Asia nih, ketika kita bisa lolos fase grup, tentu kita bisa menguji. Tentu negara-negara lain pun akan memperhitungkan Indonesia. Misalnya kan kita sering bilang bahwa kok timnas uji cobanya cuma di kandang doang, nggak pernah tandang. Ya kan problemnya ada gak tim bagus yang mau ngajak tanding Indonesia? Itu kan problemnya. Jadi problemnya teman-teman bukan soal timnas mau nggak beruji coba lawan tim 100 dunia. Misalkan kayak kemarin Malaysia lawan Cina, Malaysia lawan Suriah misalnya, atau Thailand lawan mana gitu. Problemnya negara itu mau nggak beruji coba dengan Indonesia. Itu kan sebenarnya masalahnya. Jadi kalau kata saya bukan timnas gak mau away ya, uji coba away, tapi problemnya ada gak negara yang mau ngundang timnas Indonesia, terutama negara-negara top 100 gitu loh. Nah, yang begini-begini kan terkadang jarang dibahas, karena memang sebagai supporter wajar sih kita melihat prestasi itu kan, piala itu merupakan manifestasi lah dari sebuah prestasi. Tapi sebetulnya untuk negara Indonesia ini konteksnya memang dengan progres yang ada sekarang pun itu sebuah prestasi gitu loh. Kemudian juga Sintayong memotong generasi-generasi yang sudah tua. Misalkan dulu sebelum Sintayong datang kan Simon McManamy itu pemain-pemain senior yang sudah di atas 30 kebanyakan masih dipanggil kan. Sintayong datang itu di-cut, mayoritas timnas senior itu pemain-pemain muda dan ternyata menghasilkan. Sekarang Marcelino misalnya, dia main di timnas U20, main di timnas U23, main di timnas senior. Jadi kekuatan senior dan U23 itu merata gitu loh. Kemarin yang main di U23 kan mayoritas sudah pernah merasakan caps tim nasional senior kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan tidak mudah. Butuh bagi Sintayong untuk 4 tahun ini di Indonesia untuk membangun fondasi yang kuat seperti itu. Merancang bagaimana timnas Indonesia ke depannya gitu loh. Jadi menurut saya, juara ataupun tidak Piala AFF, Sintayong sudah berhasil setidaknya membawa timnas Indonesia satu langkah lebih maju menurut saya ya, dengan kita lolos ke 3 babak Piala Asia ini. Kalaupun mau dikritik misalnya, ya tetap aja kita butuh Piala AFF. Coach Sintayong pun bilang, iya saya senang, saya mudah-mudahan kita bisa juara Piala AFF di Piala AFF berikutnya. Nah, tapi kalaupun tidak, saya sih ngerasa tidak ada alasan ya untuk timnas Indonesia tidak memperpanjang kontrak Coach Sintayong. Tidak ada alasan PSSI untuk tidak melanjutkan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena saya nggak menemukan celah Coach Sintayong ini harus dipecat gitu loh, atau out gitu loh. Enggak. Jadi menurut saya ini patut dipertimbangkan. Mudah-mudahan sih saya berharap Coach Sintayong terus melatih timnas Indonesia. Apalagi kita akan menghadapi event-event penting ke depan. Mungkin itu dulu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.